Pemirsa NTV, pendidikan adalah salah satu sektor yang paling utama yang bisa menentukan negara menjadi maju dan juga berkembang. Kecerdasan anak bangsa menjadi PR bagi seluruh kalangan masyarakat, terutama bagi para jasa pendidik. Akan tetapi, para jasa pendidik masih banyak yang tidak mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan mengapa mereka para jasa pendidik masih tetap mau berjuang untuk kecerdasan anak bangsa? Selebihnya kita kupas tuntas dalam Dialog Nasional bersama saya, Panca Puspita. Pemirsa NTV, kembali bersama saya Panca Puspita yang hari ini sudah hadir di studio bersama kita semuanya. Ada Bapak Haji Fahrur Rozi, ini adalah ketua dari Rabitah Ma'ahid Islamiyah atau yang disingkat RMI Banyuwangi. Assalamualaikum Bapak Rozi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Pak Fahrur, Pak Rozi. Yang lebih akrab Gus Rozi. Gitu. Gus Rozi, oke. Ya. Gus Rozi, selamat datang di studio kami. Yang kedua, saya juga menyapa ada Mas Widi Nur Mahmudi. Ini adalah pendiri Kampung Batara. Selamat datang Mas Widi. Saya panggilnya Kang Widi, Mas Widi, atau Pak Widi? Kalau panggilannya Cak Wiwi itu aja. Oh, Cak Wiwi. Ya. Oh, lebih dikenal sama anak-anak Cak Wiwi. Ya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang pendidikan dan juga jasa para pendidik yang sudah ada di Indonesia dan sudah terbaca di Indonesia. Kemarin saya ada informasi atau saya melihat sebuah video yang memperjuangkan tentang pendidikan. Tapi sebelum saya merambah ke jasa pendidik yang ternyata tidak diperhatikan oleh pemerintah, saya mau bertanya dulu. Ini saya penasaran sama pendiri Kampung Batara, Mas Widi. Kampung Batara sendiri itu apa, Mas Widi? Cak Wiwi, Cak Wiwi ya. Oke. Kampung Batara itu wadah kegiatan bersama. Kampung Baca Taman Rimba. Itu kenapa ada rimbanya di belakang, karena kami ada di perbatasan hutan. Kemudian taman tentu bisalah mengartikan bagaimana suasana taman gitu kan ya. Dan baca ya ini adalah ruh kehidupan gitu kan. Jadi Kampung Baca Taman Rimba adalah kita memberikan kehidupan kita untuk selalu membaca di taman, karena pendidikan itu selalu identik agar tidak terlalu mengerikan gitu kan. Seperti itulah. Jadi hanya ruang atau wadah kegiatan anak-anak saja. Ruang baca hanya terfokus dalam ruang baca saja atau bagaimana, Cak Wiwi? Nah, kalau sejarahnya kan memang ini lebih ke wadah Kampung Batara sendiri kan lahir dari keresahan, permasalahan, kemudian kita kelola agar keresahan itu tidak sampai memutus asa dan harapan bagi masyarakat di setempat, sehingga pola pun dibuat berbeda dan sampai berkembang tidak hanya dibaca. Kalau kita menerjemahkan konteks bacanya itu kan hanya baca sudah selesai. Tetapi materi kami karena memang keterbatasan buku kala itu, maka materi yang kami baca adalah lingkungan, entah itu tanaman, entah masyarakatnya seperti apa, kemudian bagaimana hewan-hewan itu menjadi indikator lingkungan, kemudian bagaimana mereka mengenal budaya kampungnya, kemudian tradisi, bahkan pertanian, lumbung, seperti itu sih. Itu menerjemahkan bacanya lebih luas sebenarnya, tidak hanya mengeji aksara atau kita mengenal ABCD atau kata-kata. Itu berarti yang di dalam Kampung Batara anak-anak yang dari usia berapa ke berapa, sudah ada berapa sekarang, Cak Wiwi? Usianya itu beragam ya, mulai sebelum TK sampai kalau untuk saat ini sampai ke SMK. Sekarang SMK juga ada. Tapi mereka bersekolah di sekolah SMK sekolah atau formal. Oh, sekolah formal sekolah juga. Formal juga.
Oh begitu, bukan anak-anak yang memang kurang mampu lalu diajak sama Cak Wiwi untuk masuk ke situ untuk belajar secara gratis atau seperti konsepnya bukan seperti itu ya? Kami hanya membantu mendukung agar anak-anak itu tidak putus sekolah hanya di SD atau SMP, tapi bagaimana alasan kurang mampu lah kita berikan penambahan pengetahuan sehingga mereka bisa menambah potensi, menggali potensi, minat bakat, sehingga beberapa sekolah-sekolah itu mengambil anak-anak yang potensi untuk sekolah gratis lah kelanjutannya seperti itu. Itu sih. Begitu ya. Lebih ke mendukung itu. Baik, Cak Wiwi, saya masih banyak yang harus saya tanyakan sama Cak Wiwi, tapi saya mau beralih ke Gus Roji dulu. Ya. Ini tentang Rabitah Ma'ahid Islamiyah. Ini kalau pemirsa yang menonton mungkin masih bertanya-tanya apa ini RMI itu sebenarnya. Ya. Boleh dijelaskan terlebih dahulu Gus Roji. Terima kasih Mbak Panca. Ya. RMI itu kepengurusannya mulai dari pusat, wilayah sampai di kabupaten. Pusatnya Di Jakarta. Kebetulan kami sebuah lembaga yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi di NU itu ada lembaga LP Ma'arif atau lembaga pendidikan Ma'arif, kemudian ada Rabithah Ma'ahid Islamiyah, kebetulan ini mengurusi bagian pondok pesantren Mbak Panca. Sehingga kepengurusan dari pusat, wilayah sampai daerah ini selalu menyatu, selalu sinergi kegiatannya, mulai dari hari santri, mulai dari beberapa pelaksanaan ujian diniyah, karena segmen kami ada di pendidikan diniyahnya. Okay. Nah, di pendidikan diniyah ini yang menjadi kebanggaan kami Mbak Panca. Sebab di kabupaten yang lain RMI itu belum bisa mengadakan ujian diniyah bersama. Namanya UDIN, lucu, ujian diniyah. Ya. Ujian diniyah. Ujian diniyah bersama itu dilaksanakan 1 tahun sekali. Jadi anak-anak yang di pondok pesantren, terutama pondok pesantren salaf yang belum ada pendidikan formalnya, itu kita wajibkan kurikulumnya yang pertama itu tauhid, kemudian fikih, kemudian nahwu dan shorof. Nah itu yang kita ujikan. Jadi ada ujian bersama se-Kabupaten Banyuwangi pondok-pondok pesantren itu di bawah naungan RMI. Nah itu. Ini menarik ini, Gus Roji di Banyuwangi itu kan selain di pondok pesantren yang mengajarkan tauhid, fikih dan akidah akhlak mungkin ya. Iya betul. Itu masih banyak beberapa sekolah yang juga mengajarkan hal yang seperti itu. Apakah itu masuk ke asosiasi ini atau seperti apa? Sama Mbak. Rata-rata di pondok pesantren itu materi pokok. Terus kemudian yang kalau ataupun ada tambahan materi pelajaran lain itu sudah masuk di bagian Walaupun kita. sekolah swasta juga bisa masuk ke asosiasi ini? Bisa, asal kurikulumnya sama dengan kita. Jadi begitu. ada tauhid, fikih, nahwu shorof, kemudian akidah akhlak. Gitu. Ini dari TK sampai SMA atau kalau yang bagaimana pendidikan formalnya di pesantren itu ada, nggak masalah. Tapi ada pesantren yang sampai hari ini bertahan di pendidikan salaf, tidak mau pendidikan formal. Ada TK, begitu. kemudian ada Jadi yang diajarkan hanya SDMI. fikih, akidah begitu-begitu saja? Iya. Tidak dan ada ilmu IPA, matematika, bahasa Inggris gitu? Nah berarti? biasanya sekolahnya di luar nanti Mbak. Oh, jadi begitu. mondoknya khusus di diniyah itu, kemudian ada pendidikan formalnya yang TK. Kalau TK masih belum ada Mbak yang di pondok. Jadi kalau SD mungkin ada, kemudian SD-nya baru di sekolahan yang terdekat dengan pesantren. Tapi pesantrennya sendiri dia tetap mengelola, mempertahankan pendidikan salafiyahnya itu ada Mbak. Yang tidak mau dikelola sendiri di dalam pesantren, tetapi sekolahnya biar di luar, baru diniyahnya nanti di dalam pondok yang mengelola. Tapi tidak semua pesantren seperti Tidak itu. semua Ya? pesantren Ada juga itu. pesantren yang juga mengajarkan pendidikan yang formal. Rata-rata gitu. semuanya pesantren hari ini pendidikan formal ada di dalamnya. Karena Jadi seiring biar perkembangan lengkap gitu ya, zaman, Gus. betul, seiring perkembangan Daripada zaman. pindah-pindah sekolah gitu ya Iya, kan? iya. Baik, Gus Roji sama Cak Wiwi, ini kan kalau saya melihat cara pembelajarannya beda. Kalau dari Gus Roji mungkin kalau dari sisi pesantren ada tambahan akidah akhlak, akidah akhlaknya nanti pakai tulis atau mungkin dari Cak Wiwi juga ada lisan secara langsung mengajarkan akhlak yang baik itu seperti apa begitu. Saya mau bertanya pendapat Cak Wiwi dan juga Gus Roji tentang pendidikan untuk hari ini sampai detik ini. Menurut pandangannya Cak Wiwi lah, Cak Wiwi dulu. Seperti apa Cak Wiwi? Iya, sebenarnya kalau pendidikan itu kan semuanya bagus, tetapi pola-pola yang diterjemahkan itu mungkin yang berbeda. Itu yang harus diapresiasi sebenarnya, bukan berarti salah, karena setiap
pola pendidikan pasti bagus lah. Sistem pendidikan itu bagus. Hanya terkadang orientasi pembelajaran yang dilakukan oleh pengajar itu seperti apa itu juga akan mempengaruhi hasil gitu kan. Misalnya kita memang ingin mencerdaskan, ya sudah orientasi profit minggir gitu. Tapi ketika kita orientasi profit, maka pengetahuan itu tidak akan masuk gitu kan. Dan kita juga tidak punya hak untuk meminta mereka untuk pintar dan bagus karena pembelajaran yang telah disampaikan oleh kita gitu, itu kan sudah terbeli itu. Kayak gitu kan. Dan sistem ruang untuk merdeka belajar kan masih minim kalau untuk formal. Sementara kami, pola yang kami lakukan adalah 80% itu kami menggali dari keinginan mereka. Bukan kami yang memberikan instruksi kamu harus bisa membaca. Ya. Karena mereka usianya berbeda. Kami tidak mungkin memberikan satu materi untuk keberagaman latar belakang, usia dan kelas yang berbeda. Tetapi dari pengelompokan kelompok-kelompok yang kami buat, mulai dari TK, akhirnya mereka berkumpul dengan yang SD kelas 5, 6 atau yang SMP. Nah, ketika TK ini belum bisa baca, mereka hanya ingin menggambar. Nah, kakaknya inilah yang secara otomatis akan membantu. Karena yang kami nilai adalah kelompok, bukan personal. Nah, ini saling mengisi gitu kan. Kemudian apa keinginan hari ini? Saya ingin bermain, saya ingin membuat drama, saya ingin melakukan hal-hal yang bersifat motorik gitu kan, sehingga permainan tradisional itu menjadi materi kami dalam kurikulum kami gitu kan, agar kami tidak terjebak di gadget kayak gitu sih. Jadi kalau versi kami sih 80% semua pengetahuan itu dari mereka. Bukan kami yang menginstruksikan, dan itu berbeda tentunya dengan sekolah yang di sekolah formal. Kalau sekolah formal kan ya anak-anak harus mengikuti guru dong gitu kan. Dan kapan mereka bahagia? Tentu bukan di awal, di tengah atau di akhir, di awal ketika masuk sekolah, tapi ketika teng-teng pulang. Iya betul. Nah betul artinya sekali. ada permasalahan di situ. Mulai proses mau masuk, kemudian proses pendidikan. Ketika teng-teng pulang itu mereka bergembira, artinya ada masalah. Berarti dengan kata lain kondisi pendidikan hari ini itu masih belum sempurna atau tidak menyesuaikan dengan keinginan anak menurut Cak Wiwi? Ya, dan untuk Merdeka Belajar itu kan baru penerapannya tahun-tahun ini. Penerapan Merdeka Belajar. Sehingga masih belum maksimal berarti gitu ya Cak Wiwi ya? Kalau boleh saya rasa pemerintah sekarang itu sudah menyadari. Sudah menyadari hal itu karena konsep mulai zaman Belanda gitu kan sampai sekarang mereka kondisinya ya seperti itu. Seperti itu sebenarnya. Ya, tidak pernah ada ruang anak-anak untuk belajar di luar ruangan. Bagaimana kita mengenal tanaman sehingga mereka ketika pintar, mereka sarjana, mereka meninggalkan kampung malah karena malu dengan kampungnya. Mereka meninggalkan bahasanya karena mereka sudah fase berbahasa Inggris atau Arab. Betul. Pengetahuan yang berbasis kampung tidak pernah diajarkan, sehingga ketika mereka pulang mereka bingung apa yang harus aku lakukan. Bukannya membangun, justru menggusur. Iya benar. Cak Wiwi, ini nanti akan saya kupas lebih tuntas lagi karena metode pembelajarannya Cak Wiwi sama metode pembelajaran yang ada di pondok pesantren beda. Otomatis pandangannya Gus Roji tentang pendidikan hari ini juga pasti beda. Tapi akan saya ulik detail lagi setelah pariwara berikut ini.